Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di hari Sabtu yang cerah kali ini kembali lagi bersama kami dari Sosma HMPITS di podcast Sosi Solo. Sosma di sini, Sosma Say Hello. Di sini di kesempatan kali ini saya Amarga Wadila ditemani oleh Afi dan juga narasumber yang kita tunggu-tunggu yang nanti akan diperkenalkan oleh Afi akan membahas tentang SDGs Poin 9, yaitu tentang industri infrastruktur dan juga inovasi. Yang pada intinya adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh dan juga meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Khususnya pada masa seperti ini kan ya, kita lagi ada COVID, pasti kita kepo gimana sih sebenarnya industri yang ada di Indonesia ini bertahan. Nah, sebelum kami mulai, mungkin saya mau jelas sedikit untuk tentang poin SDGs kali ini. Nah, sebenarnya SDGs itu apa sih? SDGs ini merupakan agenda yang dirancang oleh United Nations yang mana ada 17 poin. 17 poin di dalamnya salah satunya adalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu SDGs poin 9. Dari SDGs poin 9 ini lebih mengkhususkan untuk bagaimana sih infrastruktur, industri dan juga inovasi itu bertahan dan juga akan memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat, di mana akan meningkatkan secara kesinambungan dengan berkelanjutan ke kehidupan sosial masyarakat dalam peningkatan kualitas hidupnya. Nah, bisa dilanjut nih sama aku untuk memperkenalkan narasumber yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih Mbak Rasti. Nah, di sini sudah ada narasumber kita nih, ada Bapak Ari Primantara. Nah, sebelum saya mungkin perkenalkan, saya mau tanya dulu nih, gimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Afi. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Mbak. Nah, Bapak Ari ini adalah sekarang sedang bekerja di PT Petrokimia Gresik ya Pak ya. Nah, Iya, mungkin Bapak Ari bisa menjelaskan nih, karena dari pendengar dan juga penonton dari podcast kita, mungkin beberapa belum kenal sama Pak Ari. Mungkin Pak Ari bisa kenalan dulu sama pendengar kita kali ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Afi, Mbak Rasti kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman HMTI. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya Ari Primantara. Kebetulan saya dulu di Teknik Industri angkatan 2006 ya. Kalau ketemu teman-teman angkatan 2010-an ini berasa udah tua saya. Tapi nggak apa-apa, kalau semangat masih tetap muda. Dan sebelumnya saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke teman-teman untuk sharing terkait dengan saya maupun dengan pekerjaan saya. Jadi saya Ari Primantara dari TI 2006. Kebetulan sekarang saya bekerja di PT Petrokimia Gresik, teman-teman. Petrokimia Gresik ini kadang-kadang masih sering bingung dan sering salah dikira semen Gresik ya teman-teman. Beda, kalau Petrokimia ini produksinya pupuk ya teman-teman ya. Jadi saya dulu berapa kali sering kesempatan sharing masih dikira semen. Jadi beda, kalau Petrokimia ini industrinya pupuk, produksinya pupuk dan bahan turunannya. Jadi saya masuk di Petro ini tahun 2012 teman-teman, sudah sekitar 8-9 tahun saya bekerja di Petrokimia Gresik. Sebelumnya saya pernah habis sharing sedikit ya, lulus kuliah, waktu kuliah itu saya sempat magang di Nestle teman-teman, Nestle di Kejayan. Nestle itu produksinya susu ya, berbasiskan susu. Yeah. Di situ saya magang 3 bulan, kemudian pernah kerja praktek juga di semen Gresik di Tuban, di finish mill ya, di bagian finishing akhir. Sekarang semen Gresik di Tuban sudah hampir habis kapurnya, mau pindah ke Pati teman-teman. Terus berikutnya saya tugas akhir di Gunawan Dian Steel ya, GDS. Kalau teman-teman pernah sering lewat Jalan Margomulyo, di kiri jalan itu ada pabrik Gunawan Dian Steel, yaitu produksinya sheet steel ya teman-teman, lembaran baja. Ini saingannya Krakatau Steel. Kemudian saya lulus kerja di LG Electronics Indonesia di Tangerang sebagai quality engineer teman-teman selama 2 tahun. Dan ini juga agak sedikit menarik teman-teman. Jadi di LG ini saya masuk di lowongannya teknik mesin. Jadi itu sedikit pesan aja teman-teman, kalau teknik industri ini enaknya bisa diterima di mana-mana. Jadi kalau teman-teman kerja jangan harus terpatok ke teknik industri ya. Jadi kalau ada lowongan teknik mesin, kalau yakin dimasukin, nanti tinggal saat tes saja disampaikan terkait materi-materi apa yang biasa ditanyain di teknik mesin. Sudah 2 tahun di LG, kemudian alhamdulillah saya keterima di Petrokimia Gresik di BUMN yang bergerak di produksi pupuk. Dan sekarang di Petro saya masuk awal itu di pemasaran sekitar 2-3 tahun, kemudian pindah ke produksi ya, jadi kayak produksi pupuk organik namanya Lola Mitra Petroorganik. Kemudian di Petroorganik itu saya pindah ke logistik di distribusi, kemudian distribusi wilayah 1, kemudian sekarang pindah ke logistik region 4. Jadi logistik region 4 itu distribusi wilayah 1 dan 2, jadi lebih luas cakupannya. Di bagiannya di terminal itu gudang yang di dalam pabrik teman-teman. Teman, kalau Pak Ari ini adalah Altius angkatan 2006 ya Pak ya. Nah, benar. Dan juga tadi kita udah dengar kayak perjalanan Pak Ari dalam meniti karir ini benar-benar kayak step by step gitu. Dan sekarang sudah mencapai posisi ini ya Pak.
Keren banget. Oke, mungkin Mbak Rasti nih ada yang mau tanyain lagi, Mbak? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan pertama Pak ya, dari pengalamannya ini Pak Ari sudah jalankan sama ini, dan juga tadi Pak Ari juga bilang kalau misalnya dari sebagai anak TI juga kita juga harus melihat peluang gitu Pak ya, nggak menutup kayak orang yang bukan TI itu kita bisa berkecimpung di situ. Nah mungkin dari pengalaman tersebut yang Pak Ari lihat gitu dari perkembangan industri dan juga infrastruktur, itu menurut Bapak seberapa penting sih itu untuk kami pahami gitu Pak? Iya, terima kasih Mbak Rasti. Jadi sebagai ini ya, engineer teknik industri, industrial engineer, teman-teman, menurut saya sudah memiliki bekal yang sangat cukup lengkap sebenarnya. Jadi di teknik industri ini kan di sistem dan teknik industri ini namanya. Jadi di sistem teknik industri ini kan kita belajar banyak teman-teman, mulai dari elektrik, elektro, atau juga mungkin industri kimia, kita belajar terkait teknik mesin, di mekanika teknik itu kan juga teknik mesin, gambar teknik. Kemudian kita juga belajar sipil, gambar teknik, kita belajar manajemen di MSDM, termasuk juga quality control. Jadi sebenarnya modal yang dimiliki oleh teman-teman teknik industri sudah cukup sangat lengkap sekali, di mana itu sangat bisa sekali diterapkan di berbagai sektor yang sesuai dengan ini ya, yang sekarang di bumi, yaitu di infrastruktur industri maupun di inovasi itu. Jadi dari pengalaman di Petrokimia Gresik sendiri saja teman-teman ya. Jadi dari teman-teman teknik industri, baik angkatan di atas saya maupun di bawah saya itu masuk mulai ada di pelabuhan ada, di penjualan ada, di pemasaran ada, di SDM ada, di perencanaan pergudangan ada, di bahan baku ada, di pengadaan ada. Jadi kita sangat bisa masuki di banyak sektor. Jadi itulah pentingnya kita sebagai industrial engineer memahami kompetensi kita yang pertama, yang kedua memahami apa sih yang dibutuhkan di infrastruktur industri maupun di inovasi. Jadi insya Allah nanti ada match ya antara kebutuhan industri ini dengan apa yang dihasilkan dari akademisi atau di teknik industri ITS ini. Mungkin itu yang pertama. Kan ini infrastruktur industri dan juga inovasi ini adalah arahan dari pemerintah gitu kan ya Pak. Nah kan nggak selalu berjalan mulus gitu. Nah pastinya nanti juga menghadapi banyak kendala gitu tengah jalan. Nah menurut pandangan Bapak nih, gimana cara gitu kita dalam menghadapi pandemi COVID nih khususnya untuk tetap maju di bidang infrastruktur industri dan juga inovasi. Nah mungkin Bapak juga bisa memberikan pandangan dari PT Petrokimia Gresik sendiri nih yang bisa tetap sustain nih dalam kondisi seperti ini dengan kendala yang ada, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, mantap. Makasih Mbak Afi. Jadi sebelum masuk ke apa yang dilakukan Petrokimia Gresik, mungkin saya izin cerita sedikit ya, kira-kira dampak COVID terhadap beberapa sektor industri, khususnya di industri yang ada ya. Jadi ini saya sharing sedikit. Jadi di COVID ini ada beberapa industri sebenarnya dibagi jadi 4 ya secara umum ya. Kalau di terkait COVID ini datanya dari United Nations ya. Jadi di industri ada dibagi 4. Yang pertama high contact, affected sector, yaitu kontaknya tinggi dan sektor yang terkena langsung dengan COVID seperti hotel, restoran, transportation, dan seperti itulah. Kemudian yang kedua adalah high contact less affected sector, yaitu terkait service dan outdoor activities, yaitu health service, grocery, dan sebagainya, construction. Kemudian ada juga nih sektor yang ketiga, yaitu low contact service sector, yaitu sektor-sektor yang sifatnya profesional atau business service. Jadi misalnya dia profesional, terus service-service yang untuk bisnis. Dan yang terakhir other low contact sectors. Yang keempat ini seperti ini manufacturing teman-teman, manufacturing. Jadi dia sebenarnya nggak terkontak tapi dia terdampak karena penurunan ekonomi. Jadi dari 4 kategori ini yang paling dalam kenanya yaitu adalah yang pertama dan yang keempat. Yang pertama yaitu high contact affected sector, yaitu seperti hotel, restoran, itu turun banget teman-teman. Sama other low contact sector ya seperti manufacturing ya, manufacturing. Nah ini yang sangat dalam dan ini yang sangat berdampak. Jadi misalnya kalau teman-teman tahu nih ya, kayak sebagai hotel, restoran ini kan sangat benar-benar hancur ya teman-teman ya. Jadi industri benar-benar hancur karena memang ini sangat kontaknya sangat tinggi dan sangat terdampak sekali. Nah yang kedua terkait dengan manufaktur sebenarnya nggak terdampak langsung, tapi karena ekonomi dunia sedang turun, jadi otomatis daya beli masyarakat khususnya untuk yang bukan kebutuhan primer itu otomatis akan sangat terdampak. Ini kenapa kok kita mungkin tahu ya teman-teman ya, sekarang kan ada pajak, relaksasi pajak untuk mobil, itu kan untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Nah kemudian tapi ada juga di sektor yang nomor 2 sama 3 ini high contact plus affected sector ya, seperti health service, grocery, ini malah awalnya memang sedikit turun tapi cenderung akan meningkat. Karena kenapa? Karena kesadaran dari orang terkait dengan kesehatan, kebutuhan untuk grocery yang seperti makan-makan yang sehat itu semakin meningkat meskipun pada awal pandemi itu sempat turun. Dan yang ketiga yaitu
low contact service sector seperti online delivery profesional itu nggak terlalu terdampak karena dia ini ya cepat berubahnya dia berubah shiftnya itu sangat cepat. Nah, terkait hal itu mungkin yang pertama ketika kita bahas masalah disrupsi COVID ini kita harus lihat dulu di bagian mana sih, kuadran mana sih industri yang mau kita amati. Misalnya untuk infrastruktur ini kan berarti dia di industri yang termasuk di ini sempat dimasuk di other low contact sector yang keempat, ini sedikit terdampak nih infrastruktur akan sedikit terdampak seperti pembangunan jalan dan sebagainya karena otomatis ekonomi ini nggak jalan ketika pembangunan jalan dan sebagainya itu pakai menggunakan hutang, bunga bank itu juga cukup terdampak sekali. Kemudian untuk industri ini kita coba petakan lagi teman-teman, industri yang mana yang berdampak, misalnya FMCG sekarang nggak begitu terdampak, bahkan akan cenderung meningkat. Tetapi meningkat yang khusus FMCG yang terkait dengan health service dan sebagainya teman-teman. Nah untuk yang inovasi ini teman-teman, jadi karena dari beberapa sektor tadi itu inovasi ini akhirnya bergerak ke inovasi yang ini ya bergeraknya ke arah yang less kontak ya. Jadi kita seperti penggunaan kayak teman-teman sekarang sudah menggunakan Zoom ya untuk kuliah, gitu juga untuk meeting di kantor dan sebagainya, maupun dengan schedule itu kita sampaikan menggunakan aplikasi sekarang. Jadi pada prinsipnya untuk distribusi COVID ini benar-benar berdampak, tapi untuk di sektor yang 1 sama 4 tadi, untuk yang 2, 3 itu kecenderungannya sempat turun sedikit tapi tetap naik teman-teman, tetap naik yang saya sampaikan tadi. Nah kebetulan di petrokimia Gresik ini masuk industri yang pupuk ya teman-teman. Pupuk ini kan masuk ke grocery tadi ya, turunan dari grocery. Jadi insya Allah kebetulan kalau di kami di pupuk ini penurunan sempat pada awal-awal itu pun karena terkait dengan transportasi, hambatan PSBB parsial ya kadang-kadang ada ya. Nah, tapi nanti ketika kita sudah menemukan jalan, kita mengajukan perizinan dan sebagainya, secara prinsip sampai ke belakang ini kecenderungannya malah naik, meningkat. Karena kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, makanan organik itu juga sedikit banyak menimbulkan demand ya teman-teman untuk organik dan sebagainya. Tapi teman-teman kita yang bergerak di bidang yang lain, yang di poin 4 tadi, manufaktur atau mungkin industri penerbangan itu sangat benar-benar terdampak. Akhirnya mereka mulai shifting juga nih di manufaktur sama itu, mulai bergeraknya berubah. Jadi nggak benar-benar mengandalkan aviasi, beberapa di angkasa pun sudah mulai merubah bandara menjadi salah satu objek wisata. Nah, pada prinsipnya itu yang dibutuhkan, salah satu skill yang mungkin dari teman-teman teknis itu inovasi ya. Inovasi itu harus bisa beradaptasi teman-teman. Jadi dan beradaptasi memang butuh waktu ya. Kalau di kami di industri pupuk mungkin cukup sebentar, tapi di industri penerbangan mungkin harus butuh lama karena memang terhambat juga dengan regulasi bisnis. Ketika Angkasa Pura jualan tempat wisata dan sebagainya juga nggak sesuai dengan izin usaha dia ya. Jadi memang shifting itu memang bukan karena orangnya nggak berinovasi, tapi memang ada beberapa birokrasi yang membutuhkan waktu untuk berubah. Tapi pada prinsipnya skill inovasi itu juga sangat penting sekali bagi teman-teman teknik industri untuk beradaptasi ya di ini. Nah, masuk ke yang ke petrokimia tadi, ini masih pengantar teman-teman. Jadi di petrokimia ini beberapa yang kami lakukan ya teman-teman terkait dengan disrupsi COVID-19. Yang pertama yaitu kita memanfaatkan teknologi. Teknologi ini mulai dari teknologi yang terkait administrasi ya, seperti untuk memonitor kinerja karyawan, kita sudah menggunakan aplikasi di HP seperti absensi maupun target kerja, dan juga berita-berita informasi kita bisa akses lewat handphone. Dan memang COVID ini mendisrupsi kita cepat ya teman-teman. Jadi mungkin saya yakin cepat atau lambat petrokimia pasti akan menggunakan HP untuk monitoring kinerja. Cuma dampaknya COVID ini mempercepat. Jadi kalau dibilang COVID merugi kan sedikit banyak kita bisa melihat hikmahnya ya. Jadi hikmahnya itu pergerakan disrupsi teknologi ini cepat sekali. Jadi sekarang di kami sudah bisa menggunakan handphone di Android maupun di iOS untuk absensi, monitoring kinerja, berita, pengumuman dan sebagainya di situ. Kemudian untuk rapat-rapat dan sebagainya kita menggunakan digital office ya teman-teman. Digital office itu persuratan dan sebagainya, approval. Kalau seperti saya gini ketika approval ya nggak perlu tanda tangan dokumen lagi, udah pakai di digital sign gitu di digital office. Kemudian juga semakin bergerak cepatnya ini teman-teman aplikasi-aplikasi terkait beberapa subsektor. Seperti di kami di pemasaran itu ada namanya aplikasi monitoring pasar ya, NISA. NISA itu untuk monitoring harga jual, harga yang di pasar agar masuk secara sistem ke database. Kemudian di transportasi ada Digital Transport Management System atau DTMS, itu untuk memanajemen transport truk. Ada juga Warehouse Management System itu terkait aplikasi pergudangan. Dan pada prinsipnya dengan adanya COVID ini, infrastruktur kami di petrokimia khususnya untuk yang berbasiskan teknologi itu bergeraknya sangat cepat sekali. Dan memang salah satu titik kritis baik di petrokimia maupun di industri lain menurut saya, ketika perkembangan teknologi itu cepat, jangan lupa juga terkait infrastruktur IT-nya teman-teman ya. Jadi infrastruktur nggak cuma melulu fisik ya, nggak melulu fisik jalan raya atau apa ya. Jadi infrastruktur juga meliputi teknologi, kapasitas server, kecepatan internet, akses internet, maupun juga kemampuan dari SDM kita untuk itu mengadaptasi dari teknologi yang ditawarkan.
Mungkin itu sih sekilas teman-teman. Kayak yang tadi mungkin Pak Ari bilang kalau COVID-19 ini nggak melulu tentang negatifnya gitu, karena buktinya Menjadi katalis untuk industri. industri untuk lebih mengimplementasikan teknologi gitu Pak ya. Nah, mungkin dari yang sudah ada dan pengalamannya Pak Ari sendiri untuk kedepannya Pak, untuk apa ya? Untuk masa depan menurut Pak Ari apa sih sebenarnya potensi-potensi yang bisa diimplementasikan lebih dengan adanya disrupsi ini? Jadi kayak potensi yang kita bisa lihat Pak untuk kedepannya dari COVID-19 ini. Oke, makasih banyak Mbak Rasti, bagus sekali nih topik diskusinya nih. Jadi benar banget sih. Jadi COVID ini kalau kita melihat sebagai masalah, tapi sebenarnya jadi salah satu pelajar kita ya untuk bergerak lebih cepat lagi. Jadi kalau dari pengalaman dan yang apa kita laksanakan di itu nih, jadi dengan adanya COVID ini seluruh unit kerja itu akan bergerak menyesuaikan dengan memanfaatkan teknologi untuk perubahan. Jadi itu salah satu hal positif yang menurut saya kalau nggak ada COVID ya belum tentu semuanya seperti ini ya. Jadi seperti mulai dari pengadaan itu sudah mulai benar-benar dokumennya semua pakai paperless, semua di sistem. Kemudian bagi kami dari teman logistik juga menerapkan teknologi baik manajemen truck, tracking maupun di warehouse dengan seperti tadi ya menggunakan tab untuk operasional dan sebagainya. Teman-teman di SDM pun di petrokimia juga menerapkan e-prekeran ya, jadi praktek kerja industri tapi online. Jadi ada di kami ada Enterprise University. Jadi ketika teman-teman daftar praktek kerja itu benar-benar full online. Jadi ada simulasi 3D di area area pabrik dan sebagainya. Jadi hal itu yang membuat di pergerakan teknologi itu yang ada disebabkan oleh COVID-19, termasuk di pelabuhan untuk ada sekarang namanya Petroport. Petroport itu untuk penjadwalan kapal secara digital dan semua unit kerja bisa tahu. Jadi itu yang sekarang sudah berjalan. Nah, ke depan ini pergerakan teknologi ini kalau teman-teman pernah dengar IoT ya, teman-teman ya, Internet of Things ini jadi nggak cuma ini ya apa teknologi itu dibuat otomatis. Internet of Things itu kan kayak sensor yang terhubung dengan ini teman-teman, terhubung dengan aplikasi seperti apa. Jadi misalnya nanti ke depannya yang sedang kami jalankan itu kita menggunakan IoT di tracking teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih truk ini bergeraknya selain cuma arah kan pakai GPS ya, tapi kita bisa memastikan konsumsi bahan bakarnya apakah sudah efisien, terus kira-kira dia apa bannya itu ketika laju keletipisan ban itu kan menunjukkan bagaimana driver itu mengemudi jauh ke apa enggak. Nah itu penerapan dari IoT ya, Internet of Things ya. Terus dan juga di beberapa sektor sekarang lagi jalan itu machine learning teman-teman. Machine learning itu pembelajaran mesin. Jadi kalau teman-teman nanti belajar di sistem manufaktur atau di lab optimasi ya, itu ada salah satu cabang itu machine learning. Jadi machine learning itu kalau gampangnya teman-teman itu mesin yang belajar ya. Jadi kalau contohnya kalau teman-teman di YouTube ya, kalau teman-teman sering buka YouTube apa, akhirnya suggestion-nya kan juga keluar yang mirip. Nah itu salah satu bentuk penerapan machine learning teman-teman. Jadi data di seluruh dunia ini diolah. Jadi kita bisa tahu nih preferensi ketika orang suka lihat, mohon maaf misalnya sinetron Ikatan Cinta nih. Nah Ikatan Cinta itu rentetannya sama apa nih? Nah kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk aplikasi machine learning yang ada di YouTube ya. Nah ini bisa banget diterapkan di beberapa industri nih. Jadi misalnya di kayak kita preferensi konsumen. Ketika konsumen beli grocery nih, beli Pampers sama Dot mungkin ya merek apa. Berarti kita bisa pembelajaran sih tahu nih. Oh, berarti kecenderungan orang di wilayah A ini dengan daya beli sekian, pembeliannya itu paket nih antara ini. Jadi ketika kita punya toko, kita punya apa, bisa men-suggest barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu namanya sebenarnya teman-teman. Nah, itu juga salah satu cabang yang ke depan menurut saya akan sangat booming ke depannya. Jadi Internet of Things, machine learning, dan juga mungkin ini industri telekomunikasi seluler ya teman-teman. Jadi kenapa kok seluler? Karena dari saya lihat di data juga kebanyakan memang pakai data di Indonesia ini kemudian hampir 70% itu pengguna seluler ya. Pakai data seluler ya. Jadi itu yang membuat kemudian ke depan ini teknologi maupun industri turunan dari seluler itu juga akan berkembang pesat. Bahkan saya kemarin lihat berita ke depan ini Facebook mau narik kabel optik ya dari Amerika Utara ke Jepang terus sampai ke Indonesia juga. Ini menunjukkan bahwa memang Indonesia ini hampir saya lihat data juga 73% orang sudah terhubung dengan teknologi. Nah itu sebenarnya ada modal awal yang bagus sekali. Cuma memang saya rasa kira-kira titik-titik perkembangan tadi ya di IoT, machine learning dan juga terkait infrastruktur IT itu mungkin berkembang besar. Mungkin itu sih Mbak Resti ya. Oke. Iya Pak. Jadi pada akhirnya nanti bakal semua itu akan ke arah teknologi yang lebih maju dan mungkin dari Pak Ari sendiri dan juga tadi dari penjelasannya Pak Ari itu bisa kita lihat bahwa adanya pandemi COVID-19 ini cukup mempercepat adanya teknologi yang lebih maju gitu ya Pak ya. Iya benar banget Mbak Afi. Cuma memang menurut saya kalau di ini kan SDG ya, ini kan sebenarnya apa namanya dari United Nations jadi PBB. Cuma mungkin yang harapan saya dan mungkin ya dari pemerintah itu
terkait kesenjangan SDM teman-teman. Jadi kalau di HMT ini saya yakin orang-orang yang sangat mumpuni sekali ya, tapi memang kita harus lihat SDM yang selain ini ya. Jadi itu yang mungkin harus dikejar bersama sih. Menurut saya juga di Sosma ini juga harus punya tanggung jawab moral untuk memastikan kesenjangan tadi ya, yang di luar lingkup teknik industri maksud saya. Karena kasihan teman-teman karena ke depannya kan kita bonus demografi teman-teman, 2030 sudah pasti di bonus demografi. Ketika kita nggak mempersiapkan SDM-nya kita, jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri. Dan ya itu sih harapan saya dan harapan pendiri bangsa mungkin ya nanti. Iya Pak, bener sih itu, bener banget. SDM yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya kita sudah mengetahui nih bahwa teknologi itu emang semaju itu, tapi kalau misalnya kita nggak bisa nerusin tuh dan kita nggak bisa memanfaatkannya, itu kayak nanti juga bisa menjadi rugi sendiri nanti dari kita sebagai bangsa Indonesia-nya gitu. Nah tadi Pak Ari juga sempat menyinggung nih tentang SDM. Nah SDM ini kan dimulai dari bibit-bibit mungkin dari mahasiswa nih seperti kami nih Pak. Nah hal-hal apa aja sih Pak yang mungkin dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam membantu ketercapaian dari SDG Point 9 ini, terutama dari mungkin dari mahasiswa teknik industri nih Pak. Nanti hal-hal apa aja yang bisa kita susun dan kita rencanakan dari sekarang untuk mempersiapkan adanya kendala-kendala di infrastruktur industri dan inovasi nanti di dunia pekerjaan mungkin nantinya Pak. Terima kasih Mbak Afi ya. Jadi terkait apa yang dilakukan mahasiswa sih, sebenarnya saya yakin dari apa yang diberikan oleh jurusan sistem dan teknik industri ini sudah sangat cukup sekali. Cuma memang yang pertama untuk teman-teman mahasiswa harus lebih mengembangkan ini ya Pak, terlibat aktif dalam kegiatan di luar kampus ya, Mas. Saya kayak seperti pentingnya kenapa kok di kampus ini kan kadang-kadang masih ada mismatch-nya dengan industrial need ya, industri need ya. Jadi kalau saya lihat masih ada beberapa titik yang menurut saya mahasiswa itu masih kurang terkait aplikasinya di mana, di industri yang saat ini berjalan. Karena itu mungkin ini peran dari mahasiswa sendiri ya, untuk lebih aktif mengikuti perkembangan di industri yang di luar, baik melalui workshop maupun di magang atau seperti apa. Nah ini menurut saya itu bisa salah satu mempercepat pembelajaran teman-teman. Terus yang kedua mungkin yang saya lebih mengingatkan ke saya dan mungkin teman-teman semua ya, teman-teman juga harus paham katanya dengan SDG Point 9 ini teman-teman tuh punya tanggung jawab sebagai mahasiswa. Teman-teman tahu nggak ada tridharma mahasiswa? Tridharma mahasiswa itu salah satunya itu kan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan. 1 sama 2 itu kayaknya sudah pasti jalan lah di teknik industri ya, atau di teman-teman mahasiswa sekarang ya, pendidikan pengajaran sama penelitian pengembangan. Cuma yang ketiga ini pengabdian ke masyarakat ini yang memang menurut saya harus di speed up ya, karena sekali lagi mahasiswa ini sebagai agent of change ya, punya tanggung jawab moral. Selain meningkatkan kemampuan diri, juga harus mampu meningkatkan masyarakat sekitar, pengabdian masyarakat. Nah itu maksud saya ya, nanti mungkin teman-teman bisa dengan cara yang teman-teman carakan, tapi poinnya saya ingin mengingatkan teman-teman punya tridharma, yang poin ketiga ini pengabdian masyarakat ini yang wajib dijalankan ya dengan apapun itu caranya. Karena sekali lagi dengan teknologi ini menurut saya memang mempercepat sekali, tapi menurut saya ada satu titik yang mungkin kurang tersentuh dengan teknologi ini, yaitu humanity ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ketemunya lewat teknologi dan sebagainya, itu perasaan sebagai manusia atau mungkin perasaan empati itu sedikit banyak akan terkikis. Nah itu yang salah satu dampak teknologi yang harus diantisipasi oleh teman-teman mahasiswa, karena teman-teman punya tanggung jawab sebagai pengabdian masyarakat. Jadi harus ada cara atau langkah lain yang tetap menimbulkan empati atau meningkatkan sense of humanity-nya ini. Karena nanti ke depannya kecenderungannya orang akan semakin egonya akan semakin tinggi, individualisme akan semakin tinggi. Dan itu yang menurut saya harus dibangkitkan di teman-teman, khususnya melalui sosmed ini ya, sosial masyarakat ini kan. Ini benar-benar agent of change, ini ada lagi penggeraknya motornya di sosmed ini. Mungkin itu sih Mbak Afi ya. Menurut saya Pak ini, maksudnya dari pembahasan SDGs ini kayak langsung mengerucut ke humanity, sense of humanity yang tadi itu menurut saya kayak enak banget gitu Pak. Karena ya mungkin emang benar teknologi membuat kita bisa untuk melakukan hal yang sebelumnya tidak terpikir, tapi dengan demografinya Indonesia yang mana masih adanya kesenjangan, itu perlu untuk kita juga berusaha lebih keras lagi untuk bisa sama-sama mempunyai kualitas hidup yang baik gitu. Mungkin kalau saya rangkum gitu ya. Iya benar banget Mbak. Tapi saya yakin bisa lah teman-teman Sosma HMT ini. Mungkin sebelum ditutup nih Pak, kayak diskusi kali ini, mungkin Pak Ari ada pesan lagi untuk teman-teman yang mahasiswa MTI yang mendengarkan podcast ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Rasti, Mbak Afi. Jadi dalam pesan terakhir nih ya, pesan terakhir untuk acara ini Mbak ya, bukan pesan terakhir dari saya.
Jadi pesan saya sih buat teman-teman HMTI ini, saya sangat apresiasi sekali dan sangat mendukung setiap langkah-langkah dari HMTI, dan saya yakin dari yang diberikan oleh jurusan teknik industri itu sangat cukup sekali terkait dengan hard skill. Nah, untuk soft skill ini menurut saya yang salah satu tanggung jawab terbesar adalah diperan oleh HMTI. Soft skill kepada mahasiswa di khususnya teknik industri. Nah, soft skill ini kalau kita kerucutkan lagi di terkait dengan SDG poin 9 tadi dan sebagainya, itu mungkin sekali lagi saya ingatkan lagi terkait dengan tridharma dari mahasiswa, teman-teman. Jadi tridharma mahasiswa itu kita punya 3 tanggung jawab utama selain pendidikan ya. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Itu saya yakin sudah sangat berjalan pasti. Teman-teman juga belajar, teman-teman juga jadi asisten lab dan sebagainya. Yang kedua, penelitian dan pengembangan juga saya yakin pasti berjalan karena teman-teman melakukan penelitian, melakukan magang industri maupun pengembangan sama teman-teman mahasiswa. Tapi yang terakhir ini yang menurut saya harus kita kebut, teman-teman, pengabdian masyarakat. Karena kalau dirunut itu ya di masyarakat di Indonesia ini siapa sih yang menggerakkan kalau nggak dari teman-teman mahasiswa ya. Jadi teman-teman di himpunan atau di seluruh mahasiswa di Indonesia menurut saya punya tanggung jawab moral di poin ketiga ini, pengabdian ke masyarakat. Karena ke depan ini bonus demografi ini akan benar-benar bisa berdampak positif ketika kita memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup, tapi bisa juga berdampak negatif, teman-teman, ketika SDM dengan bonus yang jumlahnya banyak ini memiliki kemampuan yang pertama tidak merata dan juga tidak memiliki akses teknologi yang cukup. Nah, ini menurut saya peran dari mahasiswa teman-teman teknik industri. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saran saya juga terkait dengan pengabdian masyarakat bisa kita mulai dari lingkungan kita sendiri yang terdekat, teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mengabdikan masyarakat yang terlalu jauh kemana ya, sebenarnya di lingkungan kampus dulu, teman-teman. Di kampus itu apakah teman-teman sudah benar-benar memahami dan mengenal seluruh lingkup di kampus seperti yang jaga parkir, ibu kantin, atau mungkin petugas satpam SKK dan sebagainya. Itu sebenarnya di lingkungan kita sendiri yang paling kecil sebenarnya juga memang masih butuh banyak perhatian, teman-teman, perhatian teman-teman cleaning service gitu. Saya sering dapat pesan juga sih kayaknya dari itu, kadang-kadang masa sekarang itu kurang punya empati terhadap teman-teman masyarakat yang mungkin bukan mahasiswa di sekitar kita. Jadi saya izin cerita sedikit, teman-teman ya. Jadi saya dulu di laboratorium SMDL ya, Statistical Managerial Decision Laboratory, itu sekarang pecah jadi sistem manufaktur sama KOI ya. Terus saya rutin mengajari setiap minggu sekali sih teman-teman housekeeping, cleaning gitu ya, itu kan rekanan kita ya sekarang ya. CNG ya, kalau dulu aku CNG sekarang apa? Jadi saya ajari teman-teman itu ngetik buat lamaran di komputer. Itu contoh sederhana aja, teman-teman. Jadi saya kenal semua teman-teman CNGO, saya ajak ke komputer saya di lab saya, tak ajak belajar komputer karena memang nggak tahu mereka sama sekali. Nah itu yang contoh sederhana yang saya yakin teman-teman mungkin sudah ada yang menjalankan, tapi kalau saya lihat masih banyak yang belum. Jadi itu yang dibangkitkan pengabdian masyarakat, nggak usah jauh-jauh dulu, nggak usah daki-daki, yang dari lingkungan terdekat dulu, teman-teman. Jadi teman-teman kenal dulu ke teman-teman CNGO, kenal ke yang jaga parkir, apa nanti ketika kenal itu kita bisa tahu seberapa berat atau tantangan yang mereka hadapi ketika menghadapi bonus demografi nanti, teman-teman. Kebayang nggak, teman-teman, ketika CNG itu nanti pakai mesin sekarang sudah mulai ada ya, mesin pembersih ruangan yang gerak otomatis dan sebagainya. Itu salah satu contoh nyata yang mau nggak mau cepat atau lambat akan kita hadapi. Nah itu sedikit banyak butuh peran dari teman-teman mahasiswa buat melaksanakan tridharma pendidikannya secara lengkap. Jangan cuma di poin 1 sama 2. Kalau 1 sama 2 menurut saya bisa lah, semua pasti bisa lah. Tinggal di poin 3 itu yang menurut saya butuh soft skill, dan ketika teman-teman nanti memiliki soft skill itu, pengabdian masyarakat itu sangat berguna di dunia pekerjaan, teman-teman. Karena dunia pekerjaan itu sedikit banyak teman-teman bisa jadi bos yang jahat ya, tapi juga bisa jadi bos yang paham apa kebutuhan anak buah. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, mereka akan bergerak dengan hati ya, pasti akan beda. Jadi apa yang saya lakukan di kampus, pengalaman kampus pengabdian masyarakat itu ternyata berdampak besar terhadap pekerjaan maupun karir saya. Jadi kita bisa memahami apa sih yang teman-teman yang lain rasakan dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan tridharma pendidikan secara lengkap itu sebenarnya kita nggak cuma menolong orang lain, tapi menolong diri kita sendiri untuk lebih baik secara agama maupun secara sosial, dan juga dalam rangka menunjang karir kita ke depan. Mungkin itu sih pesan saya ke teman-teman mahasiswa teknik industri. Tetap semangat. Terima kasih banyak Pak Ari. Itu Ya Pak, keren banget Pak, kayak pengalamannya gitu, mulai dipupuk jiwa sosialnya mulai dari dini nih, mulai dari mahasiswa kayak kita nih, kita dituntut untuk lebih peka dan menyalurkan ilmu yang udah kita punya kepada lingkungan sekitar kita. Dan mungkin juga bisa jadi inspirasi gitu sih Pak, kalau buat saya pribadi maksudnya buat lebih memulai dari hal-hal kecil dan biasakan itu buat atas pesannya, dan juga terima kasih banyak Pak atas waktunya di pagi hari Sabtu ini Pak. Mohon maaf kali ini ya. Saya juga lagi ngecek tesis nih, mohon doanya teman-teman. Iya Pak, semoga lancar, semoga Mbak Rati, semoga berhasil. Sepertinya tepat waktu. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya dan juga
kami dapat banyak banget insight dan juga cerita dan pengalaman tidak hanya dari apa ya, industri, dan juga mungkin ya itu yang saya tadi bilang, inspirasi buat teman-teman pendengar khususnya juga dan saya untuk kedepannya lebih mengimplementasikan hal-hal yang mungkin bisa berimpact baik ke depannya, Pak. Jadi ya, terima kasih Pak atas waktunya dan pesan-pesannya. Kami mohon maaf mungkin tidak bisa memberikan banyak, tapi kami mendapatkan banyak sekali Pak hari ini. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak sekali. Sama-sama, Pak. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata maupun hal perilaku dan mungkin tadi ada gangguan kondisi kita, mohon maaf. Ya, ini segitu dulu dari podcast Sosma HMPI kali ini. Sosi Solo, Sosma di sini, Sosma say hello. Kami dulu begini. Thank you for listening to our podcast. Don't forget to follow our social media and see you on the next podcast.